selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Masih mengikuti perkembangan kesehatannya Yupita, yaitu korban penyekapan hampir 3 tahun di Bandung kemarin itu yang masih hangat untuk kita bahas di sini karena ibu kandungnya akhirnya bisa berbicara menyampaikan kondisi terkini anaknya. Udah banyak perubahan, Yupita juga bahkan mungkin kalau sudah nanti pulih mendekati 100% ya, kalau dari sisi cacat pasti adalah cacatnya. Tapi setidaknya dia semakin pulih entah 1 tahun ke depan atau sampai 2 tahun. Karena usianya juga Yupita itu masih sekitar 30-an, dia akan melanjutkan S2. Nah, semoga aja nanti Yupita bisa move on di bidang karir atau perekonomiannya semakin membaik setelah dia sehat ya, setelah melewati nanti tahap 1 tahun rekonstruksi wajahnya, semua segala macam tatonya hilang juga. Yupita ingin kembali ke dirinya yang lebih baik gitu. Kita dengar di sini seperti apa respon dari ibunya ya. Baik ya, alhamdulillah udah banyak perubahan, tinggal menghadapi operasi. Nah, kita udah bisa duduk, udah bisa jalan meskipun sedikit-sedikit didampingi. Di sini ya alhamdulillah fokus kesehatan dulu aja, nanti dia bisa S2. Syukur-syukur ya, karena kan mungkin nilainya yang sudah terkumpul itu lebih dari 2 miliar kalau nggak salah, lebih lah. Ya mungkin sebagian buat kesehatan, sebagian bisa buat nanti kuliah lagi. Amin. Di sini juga Yupita ya dengan dalam penanganan dokter, pelajaran yang bisa diambil adalah jangan mau dibutakan oleh cinta ya. Jadinya kan dia buta segalanya. Bahkan sekarang matanya Yupita itu kalaupun ingin melihat dia harus dapat donor mata. Nah, gimana dia bisa melanjutkan S2 kalau dari sisi kedua matanya nggak bisa lihat? Ya memang bisa, mungkin pakai alternatif lain. Tapi semoga Yupita mendapatkan donor matanya. Pelajaran buat perempuan di luar sana, bener-bener wanita itu instingnya kuat, tapi dia juga lemah ketika kalau sudah melibatkan perasaannya. Jadinya buta deh dalam hal cinta, buta segalanya. Sampai kehilangan mata juga. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Yupita ini. Dan kalau flashback lagi ke belakang, dengan kondisi Yupita sampai tidak bisa lihat, betapa tersiksanya si Yupita ini pada saat disekap oleh si Taufik Hidayat ya, di kosannya. Terus udah gitu dia mungkin makan sehari sekali itu dia tidak bisa jajan, bahkan sampai pengen mie ayam ketika sekarang dia sudah pulih. Dia mungkin sudah mendam beberapa tahun saking pengen makannya mie ayam. Di sini juga ya permintaannya itu sederhana tapi menyayat hati. Di tengah proses pemulihan ada satu permintaan dari Yupita, dia pengen makan semangkuk mie ayam. Ya ampun, berarti 3 tahun dia pengen makan mie ayam aja. Mungkin kalau si Taufik Hidayatnya lagi rada-rada waras gitu, lagi rada-rada baik gitu. Tapi kalau lagi error ya dia cuma bisa menahan kemarahannya si Taufik Hidayat sampai mukanya hancur, badannya juga penuh tato. Itu Taufik Hidayat kayak orang apalah gitu, setengah gila apa gimana. Kan hartanya juga habis oleh pelaku, jadi tinggal menyerahkan diri aja sepenuhnya. Udah hartanya diambil, fisiknya rusak. Ini Yupita bener-bener di bawah kendali, di brainwash-nya tuh si Taufik Hidayat jago banget sampai bisa menghancurkan kehidupannya Yupita ya, seorang wanita yang nggak bisa dipikir pakai logika. Kalau kondisi udah kayak gini nggak bisa dipikir pakai logika. Untungnya Yupita mungkin hanya punya doa, dia pengen pulang dalam kondisi apapun, dan Allah kasih mukjizat sampai Yupita ini bisa pulang dalam kondisi kritis. Dia bisa bertahan hidup, itu juga luar biasa. Dan di sini juga harapan terakhir Yupita tuh sangat membutuhkan donor mata dari pasien yang telah meninggal agar bisa melihat ya. Dan kakaknya juga mungkin sedang berupaya. Nanti mungkin Yupita bisa melanjutkan S2 setelah dia bisa punya kedua matanya kembali, entah nanti dari donor siapa yang akan dicangkok ke
wajahnya si Yupita ya, untuk supaya bisa melihat lagi gitu, bisa punya kedua mata lagi, walaupun bukan mata yang sebelumnya, bukan mata aslinya Yupita, mungkin mata dari donor orang yang sudah meninggal. Siapa tahu nanti mungkin dia bisa mendapatkannya. Tapi kalau bisa sih banyak komen di sini minta Taufik yang donorin matanya ya. Sementara kan Taufik dia secara fisik nggak ada tato, malah baik-baik aja, utuh, nggak ada pukulan dari kepolisian. Itu juga janggal sih. Harusnya setidaknya babak belur lah di awal-awal penangkapan. Tapi Taufik tuh bener-bener mulus penangkapannya, juga dia menyerahkan dirinya tuh lancar, mudah. Polisi juga nggak sampai baku hantam. Itu yang bikin geram atau kecewa dari sisi ekspektasi kita semua ya. Kenapa sih Taufik Hidayat tidak diperlakukan sama seperti Yupita gitu? Malah sekarang Yupita harus pulih bertahap, berangsur membaiknya juga nanti akan lama, bisa memakan waktu 1,5 tahun, bahkan nggak tahu sampai 2 tahun ke depan Yupita tidak akan pulih 100%, tapi setidaknya dokter berupaya selagi dananya terus mengalir ya. Dananya juga kan sebagian di deposito, sebagian juga untuk berobat. Karena ini untuk jangka panjang, kebijakan KDM juga sudah membantu solusi semaksimal mungkin supaya Yupita ini tuh masih bisa punya masa depan. Semoga Yupita juga nanti dapat kabar ya, bisa lihat lagi, dan dia juga punya cita-cita, tadi kan dia punya cita-cita ingin melanjutkan S2 itu. Dari kasus penyekapan selama 3 tahun ini ya, sungguh tega menyiksa kekasihnya selama 3 tahun. Ini pembelajaran buat wanita di luar sana untuk sadar diri kalau diperlakukan kasar oleh laki-laki ya, sebaiknya lari. Udah jangan bertahan berdasarkan perasaan apapun. Kalau sudah menyangkut fisik, di aniaya ya, dikasarin, itu sebaiknya pergi sih. Nggak ada lagi kesempatan untuk tipe seperti Taufik seperti ini ya. Apalagi sampai habis semuanya, harta bertahap, kecuci otaknya si Yupita ini. Aduh, pulang juga sempat bikin dilema keluarganya nyari kemana. Sementara dia dibilang bilang aja ke orang tuanya gitu bahwa Yupita baik-baik aja. Itu kan karena pengaruh dari sisi si Taufik Hidayat gitu. Kalau di luar sana punya anak gadis yang bilang baik-baik aja, tetap harus dipantau. Kalau belum lihat langsung ya, pastikan sebagai orang tua bisa lihat langsung kondisi anaknya yang mungkin sedang merantau, sedang kuliah, sedang dimanapun. Jangan percaya 100% kalau bilang baik-baik aja. Itu yang pelajaran kita harus lebih hati-hati ya, nggak bisa percaya dengan ucapan, harus lihat langsung. Dan sekarang Yupita terus tahap pemulihan, benar-benar kuasa Allah. Sekarang Yupita bisa merasakan kasih sayang kedua orang tuanya lagi, kumpul sama keluarganya lagi ya, dan disayang sama kakaknya juga. Dari sisi keluarganya lengkap, tapi tetap aja nggak lepas dari cowok manipulatif kayak gini. Biasanya wanita yang mungkin kekurangan figur orang tua di rumah bisa apesnya bisa ketemu pria seperti Taufik Hidayat gini. Tapi sekarang tidak pandang bulu ya, perempuan siapapun harus lebih hati-hati. Semoga Yupita cepat sembuh, dan nanti ikutin terus di update channel Suara Hati Sang Istri seperti apa perkembangan kasus Yupita ini ya. Dan jangan lupa komen, bye.